Argentina dikabarkan berniat pakai tim B saat hadapi timnas Indonesia. Sederet kabar tidak menyenangkan datang untuk penggemar Argentina dan Lionel Messi di Indonesia. Setelah Lionel Messi disebut hanya tampil melawan Australia, timnas Argentina dikabarkan akan merotasi pemain ketika menghadapi timnas Indonesia. Lionel Messi dikabarkan tidak akan terbang ke Indonesia meski saat ini sedang berada di Beijing, China untuk bersiap menghadapi timnas Australia di Walker Stadium pada 15 Juni 2023. Kini kabar terbaru menyebut Argentina bahkan akan merotasi pemain ketika menghadapi timnas Indonesia. Hal tersebut dikicaukan oleh akun Twitter RBCLST Talk mengunggah info yang diberikan oleh jurnalis Argentina Gaston Edu. Sintayong sewot kepada Persija. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat mengutarakan keheranannya kepada Persija Jakarta. Pasalnya klub berjulukan Macan Kemayoran itu belum melepas pemain untuk bergabung TJ di Surabaya. Dua pemain Persija, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, masih ditahan dengan alasan perlu mengikuti program klub. Hal ini tentu mengganggu persiapan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Di sisi lain, PSM Makassar sebenarnya juga belum melepas 3 pemainnya yang mendapat panggilan, yakni Reza Arya Pratama, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Namun hal itu dilakukan karena PSM masih memiliki pertandingan di playoff kualifikasi Liga Champions Asia. Bali United jadi wakil Indonesia di kualifikasi Liga Champions Asia. Bali United akhirnya lolos mewakili Indonesia ke playoff kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Tim Serdadu Tridatu berhasil meraih tiket ke fase tersebut setelah menyingkirkan PSM Makassar. Setelah bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar 6 Juni lalu, Bali United dan PSM Makassar kembali bersua pada leg kedua di Stadion PJ Habibie Parepare Sabtu 10 Juni 2023 malam. Dalam pertandingan tersebut, Bali United berhasil menang atas PSM Makassar melalui babak adu penalti. Dikabarkan cedera, pemain outboard timnas Indonesia dipastikan segera gabung TJ. Komposisi pemain timnas Indonesia masih belum lengkap dalam pemusat latihan TJ di Surabaya, padahal mereka akan menghadapi 2 laga FIFA Matchday dalam waktu dekat. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa 2 pemain yang berkarir di luar negeri, Jordi Amat dan Seni Patinama, mengalami cedera. Hal ini tentu melahirkan tanda tanya apakah skuad Garuda siap menghadapi Palestina dan Argentina. Namun manajer timnas Indonesia Sumarji membantah rumor mengenai cedera pemain itu. Dia memastikan bahwa sebanyak 26 pemain yang mendapat panggilan akan segera bergabung dengan tim. PSIS takluk dari klub Liga 2 di laga uji coba. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius tak merasa gusar meskipun anak asuhnya menelan kekalahan dari klub Liga 2 Persijap Jepara. Pada pertandingan uji coba pramusim dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Minggu 11 Juni 2023 itu, PSIS Semarang memang harus mengakui keunggulan tim tuan rumah setelah ditekuk dengan skor tipis 2-3. Gilbert Agius mengatakan hasil akhir pertandingan ini sebetulnya tak begitu penting bagi Mahesa Jenar sebab laga uji coba ini merupakan momentum bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan selama pramusim. Ia pun memuji gaya permainan dari Persijap Jepara. Muhammad Rashid balas antusiasme warga Indonesia saat menyambut timnas Palestina. Rombongan tim sepak bola Palestina sudah sampai di Indonesia pada Sabtu 10 Juni 2023. Gelandang Muhammad Rashid dan sejumlah pemain lainnya tampak begitu bahagia ketika kedatangannya disambut dengan meriah. Sebelum bertolak ke Surabaya, timnas Palestina lebih dulu mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di sana, rombongan pemain dan ofisial disambut ratusan warga Indonesia, termasuk Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun. Muhammad Rashid membalas antusiasme simpatisan Palestina di Indonesia dengan mengunggah Instastory yang juga merepost unggahan milik ex rekan setimnya di Persib Bandung, Mark Locke. 2 pemain muda Persija resmi dipinjam Arema FC. Arema FC meresmikan 2 pemain pinjaman dari Persija Jakarta, Ahmad Maulana Syarif dan Ginanjar Wahyu pada hari Minggu 11 Juni 2023. 2 pemain tersebut sebenarnya sudah ikut latihan bersama Arema dalam sepekan terakhir. Namun, persyaratan administrasi peminjamannya baru rampung. Bergabungnya 2 pemain ini tak hanya berimbas dengan bertambahnya kekuatan Arema, tapi juga ada hal lainnya. Pertama, persaingan masuk starting 11 Arema lebih ketat, terutama untuk memenuhi regulasi wajib menurunkan minimal 1 pemain U23 sebagai starter. Sedangkan imbas kedua, skuad Arema semakin gemuk. Tim pelatih Arema tak ingin memiliki skuad yang terlalu gemuk. Mereka tak menutup kemungkinan untuk melepas pemain dengan status pinjaman. Gol tunggal Leo Lelis bawa Borneo FC tumbangkan PSS Sleman. PSS Sleman harus mengakui keunggulan Borneo FC saat berjumpa pada pertandingan uji coba pramusim Liga 1 yang berlangsung di Stadion Maguharjo Sleman Minggu 11 Juni 2023 sore hari waktu Indonesia Barat. Sebetulnya PSS Sleman masih bisa mengimbangi permainan Borneo FC pada babak pertama. Sejumlah aksi saling balas serangan juga terjadi, namun tim tuan rumah harus kecolongan menjelang turun minum. Gol sematawayang yang dicetak skuad asuhan Peter Hoekstra ini terlahir lewat tondukan
Leo Lelis pada menit ke-45+1 yang memaksimalkan umpan matang Fajar Fatur Rahman dari sektor kanan. Persib rekrut bek asing asal Liga Spanyol. Slot pemain asing Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 akhirnya terpenuhi. Tim berjulukan Maung Bandung itu resmi mendatangkan bek tengah asal Spanyol Alberto Rodriguez Martin. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mengungkapkan Rodriguez direkrut dengan durasi kontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Sebelum bergabung dengan Persib, Rodriguez berseragam Sidi Lugo yang merupakan salah satu klub divisi Segunda Spanyol. Pada musim lalu, Rodriguez tampil dalam 36 pertandingan dengan sumbangan 3 gol. Dusan Stefanovic bikin Persebaya dipenuhi stopper jangkung. Persebaya Surabaya memiliki banyak bek tengah dengan postur jangkung di Liga 1 2023-2024. Setidaknya sudah ada 3 stopper milik Bajul Ijo yang berpostur cukup tinggi. 2 diantaranya adalah pemain lokal, yakni Kadek Raditya 178 cm dan Yohanes Kandaimu 189 cm. Kini mereka kedatangan bek asing asal Serbia, Dusan Stefanovic yang berpostur 186 cm. Pelatih Persebaya Aji Santoso menilai bahwa kekuatan lini pertahanan cukup apik. Kedatangan Dusan Stefanovic menambah opsi untuk diandalkan pada barisan belakang. Sebelumnya banyak pihak yang mengkhawatirkan deretan pemain bertahan di Persebaya sebab mereka kehilangan 2 bek andalan yakni Leo Lelis dan Rizky Ridho yang memilih bergabung ke klub lain di musim baru.